Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk semester 2 ini kita akan memulai pelajaran materi bab 1 adalah tentang kesebangunan dan kekongruenan. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Definisi dua bangun datar sebangun, 2. Dua bangun datar yang sebangun, kemudian 3. Dua segitiga yang sebangun. Mari kita belajar bersama Bu Ani. Definisi dua bangun datar sebangun di sini dikatakan dua bangun sebangun jika memenuhi syarat 1. Sudut-sudut bersesuaian sama besar, 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Atau dengan kalimat lain, sisi-sisi yang bersesuaian di sini mempunyai perbandingan yang sama. Kita lanjut ke nomor 2, dua bangun datar yang sebangun. Contoh di sini, terdapat 3 bangun datar berupa persegi panjang ABCD, KLMN, dan PQRS. Masing-masing sudah ada panjang dan lebarnya. Untuk persegi panjang ABCD, panjangnya 20, lebarnya adalah 16. Persegi panjang KLMN, panjang 15, lebar 12. Kemudian PQRS mempunyai panjang 12 dan lebarnya adalah 8. Nah, buktikan apakah persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN sebangun. Yang kedua, persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS apakah sebangun. Dan yang ketiga, persegi panjang PQRS dan persegi panjang KLMN apakah sebangun. Nah, sekarang akan kita buktikan. Pada persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN, terdapat sudut yang bersesuaian, bahwa sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut N. Sehingga di sini bahwa untuk sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang pada sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB banding sisi KL, bahwa AB tadi panjangnya 20, KL 15. Bisa disederhanakan adalah 4 banding 3. Kemudian pada sisi BC dibanding dengan sisi LM. Sisi BC panjangnya adalah 16, LM adalah 12. Bisa disederhanakan adalah 4/3. Sehingga di sini sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, yaitu nilainya sama-sama adalah 4/3. Sehingga disimpulkan bahwa persegi panjang ABCD di sini sebangun dengan persegi panjang KLMN. Berikutnya, persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Sisi-sisi yang sudut dulu yang kita bahas. Sudut yang bersesuaian bahwa sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Bahwa sudut-sudut yang bersesuaian di sini sudah sama besar. Kemudian syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian akan kita buktikan apakah di sini mempunyai perbandingan yang sama. Pada sisi AB banding dengan sisi PQ, AB tadi panjangnya 20, PQ 12. Sehingga 20/12 di sini diringkas menjadi 5/3. Kemudian pada sisi BC banding sisi QR. Nah, BC sama dengan 16, QR sama dengan 8. Sehingga disederhanakan di sini sama dengan 2. Nah, ternyata anak-anak pada sisi-sisi yang bersesuaian di sini mempunyai perbandingan yang tidak sama, atau di sini sisi-sisi yang bersesuaian bahwa tidak senilai atau tidak sebanding. Perbandingannya adalah tidak sama. Sehingga bisa disimpulkan persegi panjang ABCD tidak sebangun dengan persegi panjang PQRS. Nah, sekarang untuk yang ketiga. Pada persegi panjang PQRS dan persegi panjang KLMN, sudut yang bersesuaian, sudut P sama dengan sudut Q.
Sudut Q sama dengan sudut L. Sudut R sama dengan sudut M. Dan sudut S sama dengan sudut N. Bahwa di sini sudah memenuhi syarat. Ya, bahwa sudut yang bersesuaian di sini adalah sama besar. Nah, sekarang dilihat pada syarat kedua terpenuhi tidak di sini, yaitu pada sisi-sisi yang bersesuaian. Pada PQ sebanding dengan KL, PQ panjangnya 12, KL panjangnya 15, sehingga 12/15 bisa disederhanakan adalah sama dengan 4/5. Kemudian pada sisi RS dibanding sisi LM, RS panjangnya 12, LM panjangnya adalah 8. 12/8 bisa disederhanakan sama dengan 4/3. Sehingga anak-anak bahwa sisi yang bersesuaian di sini ternyata perbandingannya tidak sama. Ya. Atau istilahnya sisi yang bersesuaian di sini tidak sebanding karena yang satu perbandingannya di sini 4/5, ya. Yang satunya lagi adalah 4/3. Sehingga di sini tidak memenuhi syarat untuk bangun yang sebangun. Sehingga kesimpulannya pada persegi panjang PQRS ini tidak sebangun dengan persegi panjang KLMN. Jadi diingat ya, dua bangun dikatakan sebangun jika satu, sudut-sudut bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Nah, contoh sekarang kita akan menghitung panjang sisi dua bangun yang sebangun dengan menggunakan sifat atau syarat kesebangunan tadi. Bahwa terdapat bangun ABCD, panjang AB 12, panjang DC 8, panjang BC adalah 18. Akan kita cari berapakah panjang AB. Kemudian bangun yang kedua adalah bangun PQRS. Bangun PQ 24, panjang PQ 24, panjang QR 20, kemudian RS adalah 36. Akan kita cari yaitu panjang PS. Nah, untuk pertama kita akan menghitung dulu yaitu panjang AB. Kita buat perbandingan sisinya yang sudah diketahui di sini AB per BC sama dengan QR per RS. Bahwa AB per BC-nya 18, QR-nya adalah 20, RS-nya adalah 36. Sehingga AB per 18 sama dengan 20/36. Nah, untuk mencari AB di sini bisa kita gunakan dengan perkalian silang bahwa AB nilainya sama dengan 20 kali 18/36. Sehingga AB bisa kita temukan nilainya adalah 10. Nah, berikutnya, pada bangun PQRS, kita akan mencari panjang PS. Bahwa kita buat perbandingan dulu, PS per SR sama dengan DC, pada bangun yang pertama tadi ya, per CB. PS yang akan kita cari, kemudian SR tadi sudah ada 36, ya, sehingga PS per 36 sama dengan ya, DC tadi 8, CB-nya adalah 18. Sehingga di sini ya, PS per 36 sama dengan 8/18. Sehingga PS sama dengan 8 kali 36/18. Sehingga PS nilainya atau ketemu di sini adalah 16. Yang ketiga, dua segitiga yang sebangun. Ya. Dua segitiga dikatakan sebangun jika atau di sini memenuhi syarat: satu, sudut-sudut bersesuaian sama besar; dua, sisi-sisi bersesuaian sebanding. Perhatikan ada dua segitiga ABC dan DEF. Segitiga ABC ini sudut A ya, sama dengan sudut D di segitiga DEF. Kemudian sudut B sama dengan sudut E dan sudut C sama dengan sudut F. Nah, sehingga pada bagian ini mempunyai besar sudut yang sama. Kemudian perbandingan AB, sisi AB banding DE,
sama dengan panjang BC banding EF, sama dengan AC banding DF. Sehingga di sini sudah memenuhi syarat keduanya bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Contoh, segitiga ABC dan segitiga PQR mempunyai besar sudut A 48, sudut B 67, sudut P 65, dan sudut R adalah 48. Nah, buktikan apakah segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun, kemudian tulislah pasangan sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, diingat anak-anak bahwa jumlah besar sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, sebuah segitiga besar sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga kalau sudah diketahui sudut A 48 derajat, sudut B 67 derajat, berarti C besarnya adalah 65 derajat. Nah, berikutnya pada segitiga PQR sudah diketahui sudut P 65 derajat, sudut R-nya 48 derajat. Berarti sudut Q yang belum diketahui, maka kita lengkapi besar sudutnya adalah 67 derajat. Nah, sehingga pada bagian ini kedua segitiga ini sudutnya yang bersesuaian sudah sama besar. Nah, berikutnya sekarang perbandingannya, sehingga pada perbandingan pasangan sisi yang bersesuaian sebanding di sini adalah AB per RQ. AB per RQ sama dengan yaitu BC per QP. Nah, untuk berikutnya latihan kalian kerjakan di buku latihan. Sekian dahulu pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dari rumah. Ya. Salam sehat selalu dari Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.